Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sepertinya himbauan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar para perantau menahan diri, tak pulang ke kampung halaman selama masa keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 usai tak diindahkan oleh para perantau. Buktinya sejak seminggu terakhir ribuan perantau kembali ke Sumatera Barat. Sebagian besar dari mereka menggunakan jalur darat. Untuk memastikan kesiapsiagaan dan pengamanan petugas Polres Pesisir Selatan di Posko Penanggulangan COVID-19, Kapolres Pesisir Selatan membagikan 5 setel pakaian alat pelindung diri kepada anggotanya yang bertugas di lapangan pada Sabtu siang. Para pengelola dan pemilik hotel merupakan salah satu pelaku ekonomi yang paling terdampak akibat wabah COVID-19. Sebagian besar hotel di Sumatera Barat mempunyai tingkat hunian yang paling rendah pada saat sekarang. Pihak hotel berharap pemerintah mempunyai kebijakan untuk menjamin kelangsungan usaha mereka. Salah satunya adalah kebijakan untuk tagihan listrik. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerahnya, pemerintah Kota Pariaman memeriksa secara ketat setiap pendatang yang masuk ke Kota Salalawa itu. Pemeriksaan dipusatkan pada 4 jalur masuk ke Kota Pariaman, seperti di daerah Naras yang berbatasan dengan daerah Kabupaten Padang Pariaman dan merupakan jalur masuk dari arah utara, serta daerah Ulakan untuk pendatang dari arah selatan dan Lubuk Alung untuk pendatang dari arah timur. Di setiap posko yang dibangun oleh pemerintah, para pendatang diwajibkan mengisi formulir yang telah disiapkan, menyerahkan data diri, diperiksa suhu tubuhnya, serta disemprot disinfektan. Yang dilakukan oleh petugas posko yang merupakan aparat Satpol PP Kota Pariaman, petugas BPBD, dan petugas kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan lebih diutamakan pada pendatang yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat, terutama dari daerah endemi COVID-19. Khusus bagi kendaraan yang berasal dari zona merah, petugas terlihat serius melakukan pemeriksaan. Jika dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan pendatang yang mempunyai suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka warga tersebut akan diperiksa lebih intensif. Khusus nanti kendaraan yang berasal dari zona-zona merah, misalnya dari Jakarta, dari Bandung, juga dari luar kota, dari Pekanbaru misalnya, kita akan lakukan pemeriksaan lebih khusus lagi, dan juga orang tersebut juga akan kita catat sebagai pengunjung yang datang baru, apakah kemungkinan dia nanti ODP kalau memiliki gejala sakit dan segala macamnya, dan itu akan kita lakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Kota. Hingga saat ini di Kota Pariaman tercatat hampir 1.400 orang warga dengan status notifikasi. 54 orang diantaranya berstatus orang dalam pemantauan dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, serta 2 orang dirawat di rumah sakit karena berstatus pasien dalam pemantauan. Serbuan perantau ke kampung halaman ini diperkirakan akan membanjiri Kota Pariaman dalam waktu beberapa hari ke depan, karena hampir 30% warga Pariaman hidup di perantauan. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pedagang. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kapolres Pesisir Selatan menyerahkan bantuan alat pelindung diri kepada anggota polisi yang bertugas di Gedung Rusunawa daerah Muaro Painan yang dijadikan sebagai tempat isolasi bagi suspek COVID-19 oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Saat sekarang, di gedung tersebut terdapat 6 orang warga pesisir selatan yang sedang diisolasi. Alat pelindung diri yang diserahkan tersebut merupakan sumbangan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, berupa pakaian hazmat, sarung tangan, dan masker. Kapolres berpesan kepada anggotanya, jika ada pasien suspek yang masuk, maka petugas wajib memakai alat pelindung diri tersebut agar tidak terkontaminasi dengan orang dalam pemantauan yang sedang diisolasi di Rusunawa. Setelah menyerahkan alat pelindung diri, Kapolres kemudian melakukan peninjauan ke posko perbatasan Kota Padang dengan Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan kebijakan untuk memeriksa setiap pendatang yang masuk ke wilayah kabupaten tersebut dengan cara mengukur suhu tubuh
dan meminta data diri pendatang tersebut. Dengan cara seperti itu, pemerintah kabupaten berharap mereka bisa dengan segera melacak penyebaran COVID-19 di daerahnya. Selain dijaga oleh anggota Polri, posko di perbatasan pesisir selatan ini juga bertugas anggota Satpol PP, BPBD, dan petugas kesehatan. Melaksanakan penyerahan APD kepada anggota Polri yang ada di perbatasan. Selain itu, kita juga melaksanakan pengecekan pos, apa saja kelengkapannya yang sudah ada dan apa saja kekurangannya. Seperti tadi masih ada kekurangan sabun cair habis, lalu penerangan belum ada, dan alat komunikasi atau TOA belum ada. Sehingga untuk itu kita memfasilitasi ke Pemda supaya diadakan. Dalam pengecekan di posko perbatasan tersebut, ternyata masih banyak fasilitas yang harus dilengkapi untuk keamanan diri bagi para petugas di lapangan, seperti sabun cair, alat penerangan untuk malam hari, serta pengeras suara. Laude Jordianse melaporkan dari pesisir selatan. Sejak wabah COVID-19, pengusaha hotel merasakan dampak secara langsung karena banyak orang yang menunda aktivitas bepergian serta liburan. Akibatnya tingkat hunian hotel turun dengan drastis. Bahkan beberapa hotel memilih berhenti beroperasi karena tak satupun kamar hotelnya yang diisi oleh tamu. Seperti yang terlihat pada salah satu hotel yang ada di pusat kota Padang ini. Pengelola hotel memilih menghentikan operasional hotelnya, serta merumahkan para karyawan tetapnya. Tindakan ini terpaksa dilakukan untuk menjamin kelangsungan operasional hotel ini pada masa yang akan datang. Menurut pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia daerah Sumatera Barat, saat sekarang telah belasan hotel yang melakukan tindakan menghentikan operasionalnya. Para karyawan terpaksa dirumahkan. Meski hotelnya tak beroperasi, biaya operasional hotel tersebut tak serta-merta menurun secara signifikan. Salah satunya yang memberatkan pengelola hotel adalah biaya tagihan listrik. Karena menurut tarif dasar listrik tahun 2004, pengelola hotel diwajibkan membayar tagihan listrik dengan minimal 40 jam nyala. Sementara hotel yang berhenti operasi tak menyalakan listriknya selama itu. Dulunya namanya abodemen. Ya. Pakai tidak pakai bayar abodemen sekian. Ya. Kalau sekarang yang saya baca di aturannya itu ada namanya batasan minimal jam nyala. Minimal jam nyala itu adalah 40 jam. Nah, kalau kayak kami nih hotel Hang Tuah, misalnya kami tutup. Kami seefisien mungkin pemakaian kami nggak sampai 80 jam dalam sebulan. Nah, kami minta ya kami itu bayar ya sesuai pemakaian kami saja, jangan tidak dikenakan dengan batas minimal. Yang paling utama itu mungkin PLN. PHRI Sumbar berharap pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata bisa memahami keluhan yang disampaikan para pengelola hotel, serta memberikan solusi nyata yang memberikan kemudahan bagi para pengelola hotel. Robiham melaporkan dari Padang.